Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Suasana pagi itu sangat tenang. Matahari menyelinap malu-malu di balik kabut pagi, dan angin semilir meniup dedaunan pohon mangga yang berdiri kokoh di pekarangan rumah kecil itu. Rumah itu sederhana, berdinding semen kasar dan beratap seng yang mulai berkarat di ujung-ujungnya. Tapi rumah itu hangat, bukan karena bentuknya, melainkan karena orang-orang di dalamnya. Di sanalah Sita duduk di pangkuan ibunya sambil menyimak bacaan ayahnya. Suara sang ayah lembut, kalem, dan penuh makna, membaca ayat demi ayat dari Al-Quran sambil menjelaskan artinya dengan penuh cinta. Ayahnya adalah seorang ustadz kampung, sosok sederhana yang mengabdikan hidup untuk mengajar anak-anak mengaji dan berdakwah dari surau ke surau. Ibunya, seorang wanita berhijab yang penuh kesabaran, kerap menyiapkan makanan untuk para santri. Tak jarang ia membagikan nasi bungkus ke jalanan bersama Sita, mengajarkannya tentang kasih sayang dan keikhlasan. Keluarga kecil itu hidup dalam kesederhanaan, tapi penuh kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu hancur pada suatu sore yang tidak akan pernah terlupakan oleh Sita. Hari itu, sang ayah dijadwalkan mengisi ceramah di masjid besar di pusat kota. Seperti biasa, Sita dan ibunya ikut hadir, duduk di barisan paling belakang, menyimak dengan tenang. Suasana khusyuk, orang-orang menangis terharu mendengar betapa indahnya surga digambarkan, dan betapa manusia harus berhati-hati akan siksa kubur jika hidup dalam dosa. Lalu, ledakan itu terjadi. Dentuman yang memekakan telinga mengguncang seluruh bangunan. Kaca masjid pecah, menghujani jamaah. Asap hitam membubung tinggi. Jeritan membelah udara. Tubuh-tubuh terhempas. Darah membanjiri lantai masjid yang tadi suci. Sita terpental ke dinding. Pandangannya kabur. Ia hanya mendengar satu suara. Suara ibunya memanggil namanya sambil menjerit. Tapi ketika ia bangun, suara itu tak ada lagi. Ia merangkak di tengah puing-puing masjid, mencari dan memanggil nama ibu dan ayahnya. Tapi yang ia temukan hanyalah kain yang terbakar, potongan tubuh manusia, dan di antara tumpukan batu, tubuh sang ayah tergeletak dalam keadaan mengerikan. Separuh wajahnya hancur. Kitab yang tadi ia baca koyak dan terbakar. Tak jauh dari sana, ibunya tertindih balok kayu dan tidak bernyawa. Sita menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Karena jeritan itu tenggelam dalam kekacauan, ia memeluk tubuh ibunya, tak peduli darah membasahi bajunya. Hari itu, dalam sekejap, semua yang ia cintai direnggut oleh satu ledakan dan oleh satu nama yang akan ia benci selamanya: agama. Setelah kejadian itu, Sita tinggal bersama pamannya, tapi ia menjadi sosok yang berbeda. Tidak lagi tersenyum, tidak lagi bicara tentang Tuhan. Ia berhenti salat, membakar jilbabnya sendiri, dan mulai mencoret-coret dinding kamarnya dengan kata-kata kebencian. Jika Tuhan itu ada, mengapa dia membunuh ayah dan ibuku? Tulisnya dengan spidol merah. Tak ada yang bisa menyembuhkan lukanya. Pamannya memanggil ustadz, psikiater, bahkan paranormal. Tapi tidak satu pun yang bisa menyentuh hatinya. Karena yang terbakar bukan hanya hatinya, tapi juga imannya. Ia tumbuh menjadi remaja pendiam. Di sekolah, ia selalu menyendiri. Ia mulai membaca buku-buku filsafat ateis, menyerap teori tentang kehampaan,
ketidakberadaan Tuhan dan kehidupan setelah kematian hanyalah ilusi. Saat teman-temannya takut akan siksa kubur, Sita tertawa. Kalau kuburan bisa menyiksa, seharusnya sudah banyak yang keluar dan minta tolong, katanya sinis. Bagi Sita, surga hanyalah dongeng dan neraka hanyalah propaganda. Titik balik terjadi saat ia menyaksikan eksekusi seorang terpidana mati melalui siaran televisi. Seorang pembunuh berantai yang tak pernah menyesal. Reporter berkata, "Semoga arwahnya mendapat balasan di alam kubur." Sita terdiam. Sesuatu muncul dalam benaknya. Kalau siksa kubur itu nyata, pasti mayat itu sedang menjerit sekarang. Tapi kenapa kita tidak bisa mendengarnya? Sejak hari itu, ia mulai terobsesi. Ia ingin tahu, ia ingin melihat, ia ingin masuk ke dalam kubur itu sendiri. Langit malam itu gelap pekat, tanpa bintang. Seakan alam pun enggan menyaksikan niat gila yang kini tumbuh dalam hati seorang wanita bernama Sita Prameswari. Di dalam kamarnya yang dingin dan lembab, ia duduk membelakangi cermin, menatap dinding kosong yang penuh koretan-koretan aneh. Simbol-simbol matematika, teori fisika kuantum, kutipan filsuf ateis, dan di tengah-tengahnya ada satu kalimat yang ditulis dengan spidol merah menyala. Kubur tidak menyiksa, hanya tubuh yang membusuk. Tangannya gemetar saat mencoret tulisan itu untuk kesekian kalinya. Bukan karena takut, tetapi karena hasrat untuk membuktikan bahwa dirinya benar mulai menyatu dengan darah dan pikirannya. Setiap malam, ia tak bisa tidur. Di kepalanya, suara orang-orang yang selama ini mengajarinya tentang surga dan neraka terdengar seperti suara ejekan. Ia teringat wajah ayahnya yang hancur di balik puing-puing masjid. Ia terngiang akan tubuh ibunya yang remuk. Dan satu pertanyaan terus menghantui. Kalau Tuhan menyiksa mereka yang jahat, kenapa orang sebaik ayah dan ibu harus mati begitu kejam? Itulah awal dari obsesinya. Tapi malam itu, obsesi berubah menjadi rencana nyata. Beberapa minggu setelah insiden eksekusi terpidana mati yang ia saksikan di TV, Sita mulai meneliti segala sesuatu tentang kematian dan kuburan. Bukan secara spiritual, tapi secara ilmiah dan metafisik. Ia membaca puluhan jurnal tentang pengalaman mati suri, menyusup ke forum-forum gelap yang membahas praktik nekromansi, eksperimen pembekuan mayat, hingga rekaman dari kamera termal yang ditanam di dalam peti mati. Ia bahkan mulai mengoleksi foto-foto otopsi dan rekaman suara dari makam-makam tua yang diklaim mengeluarkan suara jeritan. Namun semua itu belum cukup. Ia ingin bukti langsung. Maka pada suatu malam, ia nekat masuk ke sebuah kuburan tua di pinggiran kota. Hanya ditemani senter, sekop, dan alat perekam suara. Ia mencari satu makam yang terlihat paling tua, tanpa nama, dan sudah setengah tertutup semak. Ia menggali. Pelan-pelan. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Setelah 2 jam menggali, ia menemukan peti kayu lapuk yang nyaris hancur. Ketika ia membuka tutup peti itu dengan tangan gemetar, bau busuk kematian menyergap tajam. Tulang belulang itu tergeletak diam, sunyi. Tak ada jeritan, tak ada siksaan. Gak ada apa-apa, hanya mayat yang membusuk dan jadi tulang. Bisik Sita, tersenyum getir. Namun senyuman itu berubah menjadi kaku saat alat perekam yang ia taruh di dekat peti berdengung keras dan mengeluarkan frekuensi aneh, seperti suara geraman yang diputar dengan kecepatan sangat rendah, seperti suara dari dasar bumi. Ia panik, menutup peti dan menguburnya kembali dengan tergesa-gesa. Tapi sejak malam itu, ia merasa sesuatu mengikuti dirinya. Setelah percobaan pertamanya, Sita tidak berhenti. Ia malah semakin terobsesi. Kini ia mulai mencari orang-orang yang baru saja meninggal dunia, terutama orang-orang yang mati dalam dosa, pelacur, preman,
pecandu narkoba, bahkan pembunuh. Ia menyuap penjaga rumah sakit untuk melihat jasad-jasad di ruang pendingin. Ia berkenalan dengan penjaga kuburan. Ia mencuri data dari panti rehabilitasi dan lembaga pemasyarakatan. Semua demi satu hal, menemukan orang-orang yang diyakini masyarakat pasti menerima siksa kubur. Dan ia mulai membuat catatan khusus dalam buku hitam lusuh berisi daftar nama-nama orang berdosa yang baru saja mati. Salah satu nama dalam daftar itu adalah Maeni, seorang wanita tua yang terkenal sebagai dukun santet. Warga percaya bahwa ia sudah membunuh banyak orang lewat guna-guna. Ia meninggal mendadak di rumahnya dengan kondisi tubuh yang membusuk tak wajar dalam waktu 1 malam. Sita hadir di pemakamannya, menyamar sebagai relawan warga. Malam harinya, ia kembali ke makam itu, menanam alat perekam suara di atasnya, dan kembali seminggu kemudian untuk mengambil hasilnya. Saat memutar rekamannya, ia mendengar suara bisikan panjang dan geraman seperti tulang yang retak. Tapi, Sita menolak untuk menganggapnya bukti. Ia ingin lebih. Maka untuk makam-makam berikutnya, ia menanam kamera kecil menggunakan teknologi inframerah dan sensor gerak. Dari 5 makam yang ia pasangi kamera, 2 rusak, 1 hilang, dan 2 merekam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah guncangan hebat dari dalam tanah. Kilatan panas yang melintas dari bawah tanah, seperti bara api. Dan dalam salah satu video, tampak bayangan samar seperti sosok membungkuk dengan wajah hangus mendekati lensa. Sita hampir gila melihat itu. Tapi justru dari situ, ia membuat satu kesimpulan. Bukti ini tidak cukup. Aku harus melihat langsung. Aku harus merasakannya sendiri. Obsesi itu kini telah menjadi misi. Sita bukan lagi hanya pengamat. Ia ingin jadi pelaku. Ia mulai menyusun rencana untuk mengalami kematian tanpa benar-benar mati. Tujuannya jelas, menyelami dunia kubur dan menyaksikan sendiri apakah ada siksa atau tidak. Ia mengambil seluruh tabungannya, membeli obat penenang dosis tinggi, alat detak jantung, oksigen, dan menyewa 1 kamar bawah tanah di rumah kontrakan tua yang tak berpenghuni. Ia mengubah ruangan itu menjadi replika kubur, lengkap dengan tanah asli, papan kayu, dan lingkungan hampa cahaya. Rencananya, menurunkan detak jantungnya hingga mendekati kematian, dikubur dalam kondisi setengah sadar, dan direkam. Nara adalah temannya yang dulu kuliah kedokteran bersamanya. Dia pun seorang skeptis, sama seperti dirinya. Ia pun yang akan menjadi asisten eksperimen gila itu. Nara awalnya menolak, tapi saat Sita menunjukkan rekaman suara dan video-video dari makam yang ia pasangi alat, Nara mulai bimbang dan akhirnya ikut, hanya demi membuktikan bahwa semua itu hoaks dan sugesti belaka. Malam sebelum eksperimen gila dilakukan, Sita menatap ke langit. Tidak ada bulan, hanya hitam pekat dan kesunyian. Kalau Tuhan memang ada, maka malam ini Dia akan menyiksaku, katanya pelan, sambil menatap lubang tanah yang telah ia siapkan. Ia tersenyum tipis, lalu masuk ke dalam lubang itu. Nara menatapnya dengan wajah pucat. Tangan gemetar saat menutup papan penutup kayu. Lalu, perlahan, tanah mulai ditimbun di atasnya, dan dunia pun menjadi sunyi. Di dalam kubur buatan itu, dengan tubuh lemah karena obat, Sita menatap kegelapan yang nyaris membutakan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dari balik tanah. Sita, yang kini berada di dalam ruang gelap buatan yang ia ciptakan sendiri sebagai replika kubur, mendadak merasakan tekanan yang tak ia perkirakan. Napasnya sempit, meskipun tabung oksigen kecil masih bekerja. Kamera di sudut ruangan menyala. Lampunya berkedip merah, merekam wajahnya yang setengah pucat, dengan keringat dingin mengalir dari pelipis. Di luar sana, Nara duduk menunggu sambil memantau monitor detak jantung dan kamera dari laptop tua. Ia tampak cemas, meski masih berusaha berpikir logis.
Kalau detaknya mulai turun di bawah 30 bpm, aku angkat dia keluar. Gumam Nara. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sendiri mulai merasa sesuatu tidak beres. Sejak Sita pertama kali menggali makam tua dan merekam suara dari tanah. Di dalam kubur itu, Sita mencoba mengatur napas. Ia memejamkan mata, tenang, fokus. Ini hanya simulasi. Ini hanya kubur buatan. Tidak ada apa-apa di sini. Tapi suara dalam pikirannya seperti tidak bisa diam. Bagaimana jika kau salah, Sita? Bagaimana jika siksa kubur memang nyata? Ia menelan ludah. Tidak, tidak. Semua ini hanya permainan pikiran. Semua harus berdasarkan data dan fakta. Namun, hanya dalam waktu beberapa menit setelah ia memejamkan mata, sesuatu mulai berubah. Dari balik telinganya yang tertekan oleh tanah, ia mendengar gumaman lirih. Bukan suara dari luar, bukan suara Nara, bukan juga suara alat rekam. Ini suara dari alam kubur. Ana hakul adzab lefera. Suaranya berat, parau, serak sedang berbicara. Sita membuka mata. Kamera merekam wajahnya yang perlahan mulai pucat. Nara, Serunya pelan lewat mic kecil yang tertanam di kerah bajunya. Berusaha memanggil rekannya. Tapi hening. Tak ada jawaban. Ia mencoba bergerak. Tapi tubuhnya berat. Lebih berat dari sebelumnya. Seolah tanah di sekelilingnya menjadi hidup. Detak jantungnya naik. Tapi yang membuatnya panik bukan detaknya, melainkan suara lain yang mulai terdengar. Kini ada dua suara berbeda, berbicara bersamaan. Satu seperti suara pria tua yang berdahak, satu lagi suara perempuan menangis dan tertawa bergantian. Dan yang paling aneh, suara itu tidak terdengar di alat perekam Nara. Dari monitor, semua tampak normal. Kamera menampilkan Sita yang terlihat tegang, tapi diam. Namun di dalam tanah itu, bagi Sita, suara-suara itu terdengar semakin dekat. Kau menantang kami, maka lihatlah sekarang. Siapa yang sesungguhnya bodoh? Tangan Sita mulai gemetar. Ia mencoba mengambil kendali pikirannya, agar tidak memikirkan yang aneh-aneh. Tapi saat ia mencoba menyentuh dinding kayu di sampingnya, ia merasakan sesuatu bergerak di balik papan, seperti tangan meraba dari luar, menggores, menggesek, lalu terdengar suara cakaran. Sita mencakar dinding dengan senter kecil, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kayu yang retak karena tekanan tanah. Tapi tiba-tiba, segumpal tanah dari atas runtuh menimpa wajahnya. Dan bersamaan dengan itu, lampu kamera padam. Tiba-tiba, layar monitor Nara menjadi gelap. Di luar, Nara panik. Ia mencoba menghubungi mic di tubuh Sita, tapi tak ada respons. Detak jantung masih terekam, tapi melonjak liar. 110 bpm, 120 bpm, 130 bpm. Lalu tiba-tiba semua monitor mendadak mati. Terdengar bunyi panjang terdengar dari alat EKG. Tapi anehnya, tidak ada tanda jantung berhenti. Tidak ada float line. Ini gak masuk akal. Ini aneh. Lalu, Nara berdiri. Ia hendak menggali kembali tanah dan menarik Sita keluar. Tapi saat ia menyentuh cangkul, ia mendengar suara jeritan dari bawah tanah. Itu bukan suara Sita. Jeritan itu terdengar seperti suara makhluk yang disiksa. Dan lebih mengerikan, jeritan itu terdengar di banyak arah. Seolah bukan hanya dari satu tubuh, tapi dari banyak mulut yang dikubur bersama. Sita kini berada dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Tubuhnya kaku, nafasnya memburu. Tapi pikirannya seakan terlempar keluar dari jasad. Ia merasakan dirinya melayang, lalu jatuh dalam lorong sempit yang tak berujung, seperti ditarik ke dalam sumur kegelapan. Dalam lorong itu,
Ia melihat tubuh-tubuh lain, tergantung terbalik, matanya membeku dalam rasa takut. Mulut mereka menganga, tapi tak bersuara, dan kulit mereka terbakar seperti dipanggang hidup-hidup. Sita terkejut dan ketakutan. Ini hanya mimpi buruk, ini hanya ilusi. Tapi suara itu tak bisa diredam. Suara itu berkata, Inilah tempat orang yang menyangka azab Allah hanyalah ilusi. Inilah tempat mereka yang mencari jawaban, tapi menolak kebenaran. lalu dari bawahnya muncul sosok besar, gemuk, tubuhnya hangus, matanya bolong, mulutnya penuh belatung. Sosok itu merangkak naik dan menatap Sita. Engkau datang dengan logika, maka aku akan menyambutmu dengan kematian. Makhluk itu membuka mulut dan menerkam Sita. Di luar, Nara tak tahan lagi. Ia menggali cepat, menangis sambil berteriak memanggil nama Sita. Tanah yang ia timbun dengan tangan sendiri, kini ia cakar kembali. Setelah tanah berhasil tergali, ia membuka papan kayu yang menghalangi tubuh Sita. Tubuh Sita kejang-kejang, mata putih, mulut berbusa. Ia mengangkat tubuh Sita keluar, berusaha memberi napas buatan. Detak jantungnya kembali terekam lambat, tapi ia masih hidup. Nara mengangkat ponsel, mencoba untuk menghubungi ambulans. Tapi saat ia menoleh ke arah Sita, yang kini berbaring di lantai, tiba-tiba mata Sita terbuka. Tapi bukan pandangan orang sadar, melainkan pandangan orang yang telah melihat sisi lain kehidupan. Sita hanya mengatakan satu kalimat lirih dengan suara gemetar. Mereka tidak tidur. Mereka melihat kita. Mereka menungguku kembali. Akhirnya, Sita berhasil dibawa ke rumah sakit. Hujan turun deras malam itu. Suara tetesannya membasahi atap rumah sakit tua tempat Sita dirawat. Nara duduk gelisah di samping ranjang, memandangi tubuh sahabatnya yang terbaring lemah. Selang infus menggantung di sisi ranjang, dan detak mesin monitor jantung mengisi kesunyian dengan irama mekanis yang dingin. Sita belum sepenuhnya sadar, tapi yang mengganggu Nara bukan hanya kondisi fisiknya, melainkan ucapan terakhir Sita sebelum pingsan. Mereka tidak tidur. Mereka melihat kita. Mereka menungguku kembali. Nara menelan ludah. Sejak insiden penggalian itu, ada sesuatu yang tidak wajar menyelimuti mereka. 3 hari kemudian, cahaya matahari pagi tersaring oleh tirai jendela yang belum terbuka sepenuhnya. Sita perlahan membuka mata. Sekilas ia tampak sadar, tapi tatapannya kosong. Sita, kau sudah sadar? Aku panggil dokter ya? Panggil Nara pelan. Ia buru-buru bangkit dari kursi. Namun, Sita memegang tangannya kuat. Jangan. Mereka bisa mendengarnya. Bisiknya lirih dengan perasaan ketakutan. Nara membeku. Hatinya seperti tersayat mendengar perkataan sahabatnya. Sita menoleh. Dan untuk pertama kalinya, Nara menyadari sesuatu yang janggal dari tatapan sahabatnya. Bukan sekadar lelah, bukan sekadar trauma, tapi seperti ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya dari dalam tanah. Sita mulai bicara, pelan tapi penuh keyakinan. Ia mengatakan bahwa sejak kembali, ia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Ia mendengar suara azab, bahkan di siang bolong, jeritan, tawa, doa-doa yang menyayat hati. Saat ia menutup mata, ia melihat api. Kadang tubuhnya sendiri terbakar dalam mimpi. Kadang ia menyaksikan dirinya sendiri disiksa oleh makhluk-makhluk tak bermata dengan rantai dan cakar. Tapi yang paling ia takuti adalah suara ketukan dari dalam tanah. Setiap jam 2:13 dini hari, Sita mendengar ketukan 3 kali, tepat 3 kali. Dan setelah itu ada bisikan yang menyusul.
hanya dipinjamkan kembali. Kau belum bebas. Dokter yang menangani Sita mulai khawatir. Ia menyarankan agar Sita menjalani evaluasi psikiatri, tapi hasilnya membingungkan. Secara mental, Sita tidak menunjukkan gejala skizofrenia, halusinasi berat, atau kelainan kejiwaan lain. Semua parameter logis menyatakan dia sehat. Namun Sita mulai melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Ia menolak tidur di ranjang. Ia tidur di lantai dengan tubuh terbungkus kain kafan yang ia minta dari rumah sakit. Ia menolak makan makanan biasa dan hanya mau minum air zam-zam yang ia minta Nara belikan dari toko oleh-oleh haji. Lebih jauh lagi, kamera CCTV di kamar rawatnya mulai merekam hal-hal aneh dan tidak masuk akal. Pada malam keempat sejak Sita sadar, kamera CCTV merekam pergerakan bayangan hitam di sudut ruangan. Bayangan itu tidak terlihat oleh mata telanjang, tapi terekam jelas dalam file video. Nara menyaksikan rekaman itu sambil menahan napas. Dalam video tersebut, tepat jam 2:13 dini hari, bayangan itu mendekati ranjang Sita yang sedang tertidur, dan tepat sebelum menghilang, bayangan itu menyentuh dada Sita, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Sejak malam itu, Sita mengeluhkan rasa terbakar dari dalam. Ia mengatakan bahwa organ tubuhnya seperti diremas dan dipanaskan. Namun setiap kali dokter memeriksa, tidak ditemukan luka fisik, infeksi, atau kelainan apapun. Namun, rasa sakit itu begitu nyata, begitu menyiksa. Sita menangis, meraung, dan menggigit bibir hingga berdarah. Nara, yang kini mulai kehabisan akal, mencoba menghubungi ustadz yang pernah ia wawancarai dalam dokumenter sebelumnya. Seseorang yang pernah menangani kasus kerasukan berat. Ustadz itu, saat mendengar penjelasan yang telah Nara dan Sita lakukan pada percobaan sebelumnya, langsung terkejut dan terdiam lama. Dia sudah melihat apa yang tidak boleh dilihat. Jika seseorang masuk terlalu dalam ke alam kubur, apabila tubuhnya dapat kembali, penghuni dari tempat itu bisa ikut di tubuhnya. Katanya, pelan. Setiap malam, Sita mengalami mimpi yang sama. Ia melihat dirinya terbaring di dalam kubur. Tapi tidak sendiri. Di sekelilingnya ada 4 sosok mengerikan. Mereka tidak memiliki wajah. Tubuh mereka membusuk, mengenakan kain kafan yang berlubang dan terbakar. Salah satu dari mereka selalu berkata, Kami bukan bayanganmu. Kami adalah pantulan dosa-dosamu. Dan satu persatu, sosok itu menunjukkan potongan masa lalu Sita yang ia sembunyikan. Kebenciannya pada agama, penolakan keras saat diminta sholat, caci makinya terhadap keyakinan orang lain, dosa-dosa kecil lainnya yang ia anggap remeh, semuanya ditampakkan, ditelanjangi, dan ditertawakan oleh makhluk itu. Sita bangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin, dan napas tercekat. Nara mulai menyelidiki. Ia menonton ulang semua video proyek Sita sejak awal. Ia membaca ulang catatan eksperimen, dan satu catatan menarik perhatiannya. Jika siksa kubur memang ada, maka seharusnya kita bisa mendeteksinya. Dan jika bisa dideteksi, berarti bisa dibuktikan. Jika bisa dibuktikan, maka tidak perlu lagi ada iman. Yang tersisa hanyalah rasa takut. Catatan itu ditulis sepekan sebelum Sita memulai eksperimen. Kini Nara mulai mengerti sesuatu. Apa yang Sita cari bukan hanya kebenaran, tapi pembenaran. Dan ketika pembenaran itu datang dalam bentuk nyata, itu bukan pembuktian, itu hukuman. Suatu malam, Sita kembali mengalami kerasukan ringan. Tubuhnya menegang, matanya menatap kosong ke langit-langit, dan dari mulutnya terdengar suara berat. Waktunya habis. Batas antara azab dan ilusi telah hancur. Ia sudah melihat wajah penjaga alam kubur. Nara yang ketakutan bertanya, Penjaga alam kubur, siapa itu?
Tapi tubuh Sita hanya tertawa lirih, lalu membisikkan satu nama. Dia adalah Munkar, sang penjaga. Hari itu, Sita duduk diam di kursi roda di balkon rumah sakit. Wajahnya menatap langit kelabu. Aku tidak tahu lagi, Nara. Apakah aku masih hidup atau cuma ditahan sebentar sebelum kembali ke tempat itu? Katanya dengan suara lemah. Nara menggenggam tangannya. Kita akan cari cara. Kita akan pulihkan kamu. Kamu belum mati, Sita. Tapi Sita menatapnya. Belum. Tapi aku sudah tidak utuh. Dan di kejauhan, jam dinding di ruang perawat berdetak. Jam dinding menunjukkan pukul jam 2:13 dini hari. Terdengar 3 ketukan pelan dari bawah lantai kamar rawat. Malam itu, hujan telah berhenti, tapi udara masih lembab, seolah-olah bumi baru saja membuka luka lamanya. Di rumah sakit, suasana semakin mencekam. Para perawat mulai menghindari kamar Sita. Mereka berbisik tentang suara-suara ganjil, benda-benda yang berpindah sendiri, dan suhu ruangan yang bisa turun drastis dalam waktu singkat. Namun bukan itu yang paling mengganggu. Yang paling menakutkan adalah tatapan Sita. Ia sudah tidak berbicara banyak, tapi matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak marah, tidak sedih, tapi kosong. Seperti mata seseorang yang pernah melihat kematian dan memutuskan untuk tidak kembali sepenuhnya. Nara menyadari perubahan kecil itu pertama kali saat membantu memandikan Sita. Kulitnya yang dulu halus dan cerah, kini mulai tampak bercak-bercak kehitaman. Seperti bekas luka bakar yang samar, tapi tidak terasa panas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Anehnya, bercak itu selalu muncul setelah jam 2:13, lalu menghilang menjelang pagi. Kuku-kukunya memanjang dengan cepat dan mengeras seperti cakar. Rambutnya mulai rontok, tapi tidak normal. Helai-helai rambut itu seolah terbakar di ujungnya, mengeluarkan aroma hangus yang tajam. Dokter bingung, semua tes darah normal. Tidak ada penyakit kulit, tidak ada kelainan hormon, tapi Sita seperti sedang berubah. Sejak malam ketukan pertama, kamar rawat Sita bukan lagi sekadar ruangan biasa. Ia menjadi semacam titik perantara. Perawat jaga yang masuk sendirian sering mengeluh sesak napas dan mimpi buruk. Ada satu perawat yang mengaku melihat bayangan tubuh Sita duduk di plafon, menatapnya dari atas dengan mata merah menyala, padahal tubuh Sita sedang terbaring di ranjang. Pihak rumah sakit akhirnya memutuskan untuk memindahkan Sita ke pavilion isolasi, jauh dari bangunan utama. Tapi bahkan di sana, keganjilan tetap terjadi. Lampu sering mati sendiri, dinding kadang berdetak seperti jantung, dan setiap malam, dari bawah ranjangnya, terdengar suara garukan. Nara yang menemani tak tidur semalaman, tapi yang lebih ia takuti adalah tatapan Sita saat suara itu muncul. Bukan takut, tapi seolah sedang menunggu. Nara mencoba berbicara, membujuk, memutar video-video masa lalu mereka. Video saat mereka tertawa, saat mereka keliling pesantren, saat pertama kali mereka naik gunung. Semua momen yang seharusnya membangkitkan kenangan manusiawi dalam diri Sita. Tapi Sita hanya tersenyum tipis, datar. Aku ingat, tapi itu bukan milikku lagi. Katanya pelan. Bukan milikmu. Maksudmu apa? Sita menoleh. Yang kembali dari kubur tidak diperbolehkan membawa apapun kecuali ingatan tentang azabnya. Sejak saat itu, Sita tidak lagi tidur di atas ranjang. Ia tidur di lantai, meringkuk seperti mayat. Ia hanya mau bicara dalam bahasa Arab lama saat malam tiba. Dan pada malam-malam tertentu, ia mendongak ke langit-langit dan berbisik seolah sedang memberi laporan. Pada hari ke-17, peristiwa paling mengerikan terjadi. Tubuh Sita mendadak berdarah, bukan dari luka terbuka,
tapi dari bawah kulit, seperti darah yang mendidih dan mencari jalan keluar. Ia menggigil, lalu tiba-tiba berteriak seperti sedang disiksa. Nara berlari memanggil Ustadz Harun, sosok spiritualis yang sebelumnya memperingatkan mereka. Ustadz Harun datang malam itu juga, dan saat ia masuk ke ruangan, wajahnya langsung memucat. Aku tidak tahu apakah ini masih manusia, katanya sambil membuka surah Yasin. Ketika ia mulai membaca, tubuh Sita menggeliat keras, tapi yang lebih menakutkan, bayangan tubuhnya mulai terpisah. Di dinding, terlihat dua bayangan berbeda. Satu masih menyerupai tubuh Sita, tapi yang lain lebih tinggi, lebih kurus, dan bergerak sendiri. Dan saat Ustadz membaca ayat kursi, bayangan itu berteriak, suara perempuan, tapi seperti dari dalam gua yang dalam. Ustadz Harun kemudian meminta Nara untuk menanyakan satu hal. Apakah Sita pernah melakukan sesuatu yang membuatnya terikat dengan azab? Dengan berat hati, Nara membuka laptop Sita. Ia menemukan folder tersembunyi, dilindungi sandi. Setelah mencoba beberapa kata kunci, akhirnya berhasil membukanya. Di dalamnya ada video tentang eksperimen terlarang. Sita pernah mencoba memanggil arwah orang yang baru saja dikuburkan menggunakan campuran ilmu ruqyah dan teknologi frekuensi infrasonik. Dalam video itu, terlihat jelas tubuh yang dikubur menggeliat. Suara jeritan dari dalam tanah terekam dan Sita tertawa penuh kemenangan, seolah berhasil membuka pintu komunikasi ke alam kubur. Video itu dihapus dari publik, tapi rekamannya tetap ada. Dan dosa itu tampaknya adalah harga yang harus dibayar. Malam itu, Nara menangis di samping sahabatnya. Sita menoleh. Perlahan, matanya kosong. Ia membuka tangannya. Di telapak kirinya, kini muncul tulisan Arab terbalik, seolah dibakar ke kulit. Waktu Hakarib, yang artinya waktunya sudah dekat. Dan dari balik jendela paviliun, terdengar suara azan subuh yang sayup. Namun, Sita tidak menoleh ke arah suara itu. Ia justru menunduk dan berbisik ke lantai. Aku siap kembali. Langit tampak seperti luka menganga, berwarna jingga darah dan kelabu pekat. Angin tak berembus, daun-daun seolah menggantung mati di udara. Suasana rumah sakit sunyi, seperti liang kubur yang menunggu. Sita masih di pavilion isolasi, tapi tubuhnya kini berubah total. Kulitnya mengelupas seperti sisik, meninggalkan bagian tubuh merah kehitaman yang hangus, seperti daging terbakar dari dalam. Matanya berubah, bukan hanya dari warna, tapi juga dari cara menatap, seolah satu mata menatap dunia ini, dan satu lagi melihat dunia lain yang lebih dalam, lebih gelap. Nara memegang tangan Sita yang sudah tak terasa hangat. Aku ingin pulang, gumam Sita lemah. Ia memejamkan mata. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, Sita menangis. Kalau bisa diulang, aku gak akan ganggu mereka. Aku gak akan gali, gak akan rekam, gak akan pamer. Semua ini salahku. Suaranya bergetar, dipenuhi isak tangis, dan Nara terkaget. Suara Sita kembali terdengar seperti manusia. Tangisnya bukan jeritan roh yang tersesat, tapi penyesalan tulus dari jiwa yang kehilangan cahaya. Ustadz Harun datang malam itu bersama 2 muridnya. Mereka membawa kitab-kitab tua dan minyak wangi dari tanah suci. Sita, yang tadinya menggigil dan menyendiri, mendekat sendiri. Dengan suara penuh tangis dan retak, ia berkata, Tolong ajarkan aku bertobat. Aku ingin dimaafkan. Aku ingin lepas dari ini semua. Ustadz Harun menatapnya lama, penuh iba. Nak Sita, taubat hanya bisa membuka pintu jika jiwamu belum terikat dengan kegelapan alam kubur. Tapi kau sudah pernah melintasi batas itu.
Sita berlutut, menangis. Lalu apa gunanya aku kembali? Untuk memperingatkan, mungkin bukan untuk diselamatkan, tapi untuk menyampaikan bahwa siksa kubur itu nyata. Jawab Ustadz lirih. Malam itu, mereka mencoba memandikan Sita dengan air ruqyah dan membaca surat Al-Mulk berulang kali. Tapi begitu ayat ke-6 dibaca, Walakut zayyana az-zama ad-dunya abima asyabiha wajalna rujuman lisyayaati. Tubuh Sita menghentak keras, dan dari mulutnya keluar teriakan yang bukan miliknya. Suara perempuan, lalu pria tua, lalu bayi menangis. Semua berlapis dan tumpang tindih, matanya bergulir ke belakang, tangan dan kaki menekuk dengan sudut yang tidak manusiawi. Para murid Ustadz mundur ketakutan. Nara berteriak dan tiba-tiba tubuh Sita diam total. Tubuh tanpa nyawa, atau terlalu banyak nyawa. Jantungnya berdetak, paru-parunya tetap mengembang. Namun, Sita tak lagi sadar. Selama 3 hari, ia hanya terbaring, tidak bergerak, tidak bicara. Tapi, jari-jarinya kadang mengetuk ranjang dengan pola tertentu. Nara mulai mencatat dan menyadari bahwa pola itu menyerupai huruf-huruf Arab kuno. Ustadz Harun mengenali pola tersebut sebagai huruf Sir Al-Kabri, mantra kubur yang digunakan untuk memanggil atau mengikat arwah agar tidak kembali ke langit. Dengan kata lain, jiwa Sita ditahan. Dan saat Ustadz menyusun ayat pelepasannya, ia menemukan sesuatu yang mengerikan. Nama Sita sudah dicoret dari daftar ruh almarhum. Ia bukan lagi milik alam manusia maupun alam kematian. Ruh Sita saat ini sedang terperangkap di suatu tempat. Pada malam ke-25, Sita bangun, tapi suaranya berbeda. Matanya tidak mengenali siapapun. Lalu, ia berkata, Yang kau doakan tidak lagi ada di sini. Penyesalan tak mengubah takdir yang telah dipaksa. Siapa kamu? Tanya Nara dengan air mata mengalir. Makhluk dalam tubuh Sita menoleh perlahan. Aku adalah azab yang kau undang. Ia lalu memandang Ustadz Harun dan mendesis. Dia mencoba menolongnya saat pintu langit sudah tertutup. Lalu, tubuh Sita bangkit, berdiri lurus, dan berjalan ke jendela. Dia tidak akan bisa tidur sampai satu tugas terakhir selesai. Menunjukkan kepada dunia wajah neraka kubur yang sesungguhnya. Pagi itu, Sita ditemukan berjalan sendirian ke arah area pemakaman belakang rumah sakit. Kamera CCTV menunjukkan tubuhnya yang kurus dan terbungkus kain putih, menyeret langkah ke satu titik, tempat di mana ia pertama kali digali. Dan saat Nara mengejarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya beku. Tanah yang ditimbun kembali kini terbuka kembali. Tapi tak ada jasad, tak ada peti, hanya sebuah lubang yang dalamnya terlalu dalam untuk ukuran manusia. Dan di pinggirnya berdiri Sita, tersenyum. Separuh wajahnya hangus, separuh lagi bukan miliknya. Sampaikan, penyesalan hanya milik yang sudah melanggar. Dan saat itu terjadi, kalian sudah tidak memiliki waktu untuk bertobat. Lalu ia jatuh masuk ke dalam lubang itu, dan tanahnya menutup sendiri. Langit tidak menyambut pagi. Seluruh kota seperti terselimuti kabut pekat yang tidak berasal dari awan, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih kelam. Angin terasa seperti bisikan, dan burung-burung tidak berkicau. Bahkan, hawa rumah sakit tempat Sita terakhir terlihat berubah menjadi dingin sampai menusuk tulang. Beberapa bulan kemudian, banyak orang mulai mimpi tentang 2 orang pria berpakaian putih dan bersorban putih. Mereka duduk di pinggir liang lahat, memegang pena dari tulang. Ia menatap mereka, lalu berkata, "Apakah kamu sudah bertaubat? Terima kasih telah menyimak cerita kami.
hingga akhir. Cerita tentang siksa kubur ini bukan sekadar kisah horor semata, tapi juga sebuah pengingat akan konsekuensi dari perbuatan dan keyakinan yang kita bawa dalam hidup ini. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil sisi positifnya, menjadi pribadi yang lebih sadar, lebih baik, dan meninggalkan sisi negatif yang hanya menjerumuskan kita ke dalam kegelapan yang bahkan lebih mencekam dari kubur itu sendiri. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, berkomentar, dan dukung terus channel kami, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah mencekam, penuh misteri, dan tentu saja penuh makna di balik kengerian. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, setiap napas adalah langkah menuju liang lahat. Tinggal bagaimana kita ingin dikenang saat tiba di sana.